memang kelihatannya dukungan terhadap Caimin ya dari unsur warga NU itu kelihatannya nanti mungkin tidak terlalu besar. Dengan posisinya dia sudah positif pasangan memaju, itu apalagi dengan Anies. Sekarang diperiksa KPK ini kan narasinya bisa nanti mau dijegal kan. Ketika Caimin berkolaborasi dengan Anies itu agak masalah. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik-baik ya? Alhamdulillah. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, hidup kita penuh keberkahan. Ini kelihatannya persoalan duet Caimin sama Anies itu masih menarik untuk diperbincangkan ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kan saya bicara fokus sisi positif atau dampak positif atau bahasa agamanya hikmah yang kemungkinan akan muncul setelah Anies berduet dengan Caimin gitu kan. Sekarang pertanyaan kemudian ini yang kemarin memang belum saya bahas ini. Jadi kemarin ada yang menduga macam-macam, tapi memang kemarin saya tuh fokusnya kan masih melihat sisi-sisi positif ya. Sisi positifnya itu adalah ketika Anies dan Caimin berduet atau berpasangan ini kan pertama harapan saya orang-orang yang selama ini rodok suka politisisi agama ya toh, orang-orang yang suka menggunakan agama untuk kemenangan politik ini menjadi berkurang karena nanti pasukan Caimin kan nggak terbiasa seperti itu kan kemarin itu, sehingga tuh hikmah besarnya adalah semoga tidak terjadi kristalisasi keterbelahan seperti pemilu 2019 dan 2014 kan gitu pertama. Kedua tentu ketika Caimin berpasangan dengan Anies itu dugaan saya akhirnya Ganjar dan Prabowo itu semakin kuat keinginannya untuk menggunakan atau berpasangan dengan tokoh NU. Ini kan itu selama ini kan beberapa waktu belakangan ini kan kelihatannya tokoh NU itu nggak terlalu dibicarakan karena ini dampaknya kalau Caimin itu sendirian yang mewakili NU itu juga bisa jadi akhirnya terpaksa ya mendukung Caimin. Nah dalam konten ini yang menurut saya juga menarik dianalisa. Ini kemarin memang saya belum bicara ya. Bagaimana perjalanan Caimin dan Anies untuk menjadi peserta kontestan dan sampai nanti memenangkan pertarungan. Nah kalau sudah bicara ini beda lagi. Nah saya sih sampai sekarang ya melihat masih berat gitu kan. Saya yakin pengamat juga mengatakan rata-rata pasangan ini peluangnya tetap belum terlalu besar kan gitu. Itu saya yakin secara umum mengatakan itu. Meskipun Caimin itu merepresentasikan NU, meskipun Caimin itu nggak bisa dihindari bahwa dia itu memang orang NU, kader NU. Ini memang kelihatannya dukungan terhadap Caimin ya dari unsur warga NU itu kelihatannya nanti mungkin tidak terlalu besar karena kelihatannya secara pribadi itu kalau kita melihat survei itu perolehan survei Caimin itu lebih kecil daripada PKB gitu. Jadi kelihatannya tidak semua orang yang dukung PKB itu mendukung Caimin. Nah, itu masalah yang kelihatannya akan terjadi dan apalagi terus beberapa elit NU, ketua PBNU menegaskan bahwa Caimin tidak bisa mewakili, tidak merepresentasikan NU gitu kan. Itu pasal-pasal yang sudah menghadang di depan. Jadi kalau bicara apakah akan ada hambatan yang akan menghambat proses melajunya si Anies sama Caimin itu ya banyak, menurut saya banyak masalah yang akan menghadang banyak. Nah ini saja lagi baru berapa hari resmi dicalonkan, dideklarasikan. Caimin sekarang sudah dipanggil KPK coba gimana kan? Ini kan sudah, ini masalah pertama, itu masalah pertama yang akan menjadi problem serius. Harusnya kan Selasa hari ini. Ini Selasa tanggal berapa ini? 4 ya? 4 apa 5 ya sih? Selasa tanggal 5 ini kan harusnya dipanggil KPK.
Tapi kan kelihatannya ada Caimin ada acara sehingga minta ditunda kedatangannya dia ke KPK. Sehingga ini kan jelas masalah serius menurut saya. Memang ada yang curiga ini mungkin Caimin itu cepet-cepetan berpasangan dengan Anies tuh apa mungkin sudah tahu mau diperiksa KPK ya. Sehingga dengan posisinya dia sudah positif pasangan mau maju itu, apalagi dengan Anies sekarang diperiksa KPK ini kan narasinya bisa nanti loh mau dijegal kan. Ada yang sempat curiga apa memang Caimin tahu ya cepet-cepet mendeklarasikan supaya dia bisa beralibi seperti itu. Oh, ada yang begitu. Tapi ya semoga tidak lah. Semoga kebetulan saja. Artinya Caimin betul-betul merasa cocok dengan Anies. Dan kebetulan saja KPK juga sudah merencanakan untuk memeriksa dia. Jadi tidak ada unsur menjegal. Tapi kan ini bisa mudah dipolitisir seakan-akan kan untuk menjegal karena baru saja mendeklarasikan kok terus mau diperiksa. Kan bisa jadi tadi kan kalau ada yang curiga begitu kan masuk akal. Jadi curiganya begini, sudah tahu mau diperiksa supaya agak aman, supaya nanti ada bisa membuat narasi yang bisa melindungi diri, cepat-cepat deklarasi. Nah, terus sekarang yang dikembangkan kan gara-gara mau nyalon, terus mau diperiksa. Oh, ini KPK ingin mengkriminalisasi atau ingin menghambat pencalon Caimin kan gitu. Apalagi di situ berpasangan dengan Anies yang selama ini seakan-akan memang ingin dijegal pemerintah kan narasinya begitu. Tapi ya moga-moga nggak benar. Saya berharap itu tidak benar, hanya dugaan-dugaan orang ya iseng-iseng saja lah. Ya anggap aja itu kebetulan. Artinya kebetulan Caimin memang saat ini cocok dengan Anies maju. Kebetulan juga KPK sedang ingin memeriksa. Tapi kita kan tahu kasus yang membeli Caimin itu kasus lama. Kasus terjadi ketika Caimin jadi menteri di eranya SBY. Jadi udah lama itu. Oke, itu hambatan pertama. Jadi terus kemudian memang tadi saya katakan bahwa Nahdliyin ini nanti juga akan menghadapi masalah. Warga NU yang saat ini mungkin mengharapkan Caimin jadi presiden itu ketika Caimin berkolaborasi dengan Anies itu agak masalah karena bagaimanapun Anies ini selama ini pendukungnya itu lebih cenderung dari PKS, cenderung dulu kan kelompok 212. Nah ini di lapangan ini saya membayangkan ini kalau tim suksesnya Caimin sama tim suksesnya Anies suruh ketemu itu apa bisa kerjasama itu apa enggak kekok kabeh gitu. Karena apa? Selama ini kan mereka berlawanan dalam memandang apa bersikap kaitannya dengan keagamaan mereka, ekspresi keagamaan mereka kan berbeda. Apalagi kalau nanti PKS resmi memang masih berkoalisi dengan Nasdem untuk mengajukan Anies. Ini berarti kan nanti tim suksesnya PKS harus berkolaborasi dengan tim suksesnya Caimin yang mayoritas sebagian besar adalah warga NU. Nah ini juga masalah. Jadi menyatukan dua pandangan agama yang selama ini memang agak beda itu juga nggak gampang. Ini masalah yang nanti akan menurut saya akan menjadi batu sandungan untuk pasangan Amin, Anies dan Caimin ini. Dan sekarang pun kelihatannya pendukung Anies yang agak militan itu kan sudah mulai menyatakan kekecewaannya. Jadi menyatakan kecewaannya mengapa Anies berpasangan dengan Caimin. Karena memang selama ini konstituennya Caimin sama konstituennya Anies itu sebenarnya itu ya agak ada jarak. Kalau sekarang terus dipaksa untuk menjadi mitra berkoalisi, mitra dalam berjuang memenangkan pasangan Amin ini kan ya untuk menyatukan psikologi yang selama ini terpisah itu kan juga nggak gampang. Ini problem yang kemungkinan akan dihadapi. Ya kelihatannya beberapa yang militan tadi menyatakan akan lari ke Prabowo. Ini harapan saya Prabowo tidak memanfaatkan ini untuk kepentingan politik murni. Kalau kesannya sekarang kan Prabowo sudah berubah, semoga tidak mengulangi lagi 2014 dan 2019 yang memanfaatkan tadi orang-orang yang mengembangkan sentimen-sentimen agama dalam Pilpres. Karena kalau itu terjadi ya kita khawatir seperti 2019, 2014 lagi. Tapi saya yakin meskipun akan terjadi, masih percikan-percikan itu masih terjadi, kelihatannya akan lebih lunak sekarang dibanding sebelumnya. Karena tadi ini sudah
acak, sudah agak cair lah dengan tadi Muhaimin bergabung dengan sisi ini, Prabowo sekarang bergabung dengan kelompoknya Jokowi, kayaknya sudah kelompok yang militan ini, Islam yang agak kanan, agak keras ini kelihatannya agak kerepotan gitu loh. Harapan saya sudah tidak terjadi lagi. Ini persoalan-persoalan yang kelihatannya nanti akan menjadi batu sandungan yang menghambat laju Anies dan Muhaimin dalam meraih kemenangan dalam Pilpres 2024 nanti. Itu kendala pertama. Kendala kemudian terus terang persepsi. Ini kalau saya amati di komen-komen ini, persepsi yang saat ini sangat kuat kan adalah pasangan ini pasangan yang penuh drama pengkhianatan kan gitu. Muhaimin dulu dianggap berkhianat pada Gus Dur, ya toh. Sekarang Muhaimin dianggap berkhianat, menyakiti hati AHY dan SBY, ya toh. Padahal Muhaimin dulu juga pernah diangkat oleh SBY sebagai menteri kan gitu. Anies juga dituding seperti itu. Ada drama pengkhianatan yang luar biasa ya terhadap SBY dan AHY. Bahkan sekarang tuh dengan AHY membuat sambutan pernyataan agak lunak itu kan simpatiknya kelihatannya banyak sekali yang bersimpati dengan AHY. Lah, artinya apa? Ini mohon maaf, ini saya bukan tidak suka ya, tapi ini kita membaca fenomena realitasnya seperti itu, bahwa saat ini ada narasi yang sangat kuat bahwa pasangan Anies dan pasangan Muhaimin itu terbentuk di atas jerit tangis banyak orang. Di atas proses yang penuh pengkhianatan. Ini tentu masalah yang tidak gampang juga. Artinya Anies dan Muhaimin harus mampu, harus bisa menjawab itu, bisa menjelaskan itu, bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan pengkhianatan, bukan pasangan yang berdiri di atas penderitaan atau jerit tangis orang lain. Ini masalah. Jadi intinya di dalam konten ini, kalau kemarin saya bicara tentang hikmahnya, sisi-sisi positif yang mungkin akan muncul dengan adanya Caimin dalam waktu yang sangat singkat berkoalisi dengan Anies, hari ini saya fokus bicara saya adalah soal tadi batu sandungan, hambatan yang kemungkinan akan dihadapi oleh Caimin. Satu, di internal NU kelihatannya juga ada problem, baik problem dalam arti memang sebagainya mungkin tidak mendukung Caimin. Sebagian lagi adalah tadi ketika nanti harus bekerja sama dengan pendukungnya Anies itu kan tadi ada gap pemahaman keagamaan, ada gap budaya kaitannya dengan ekspresi keagamaan, dan itu menurut saya gak gampang karena selama ini yang namanya PKS dengan NU itu kan kesannya hadap-hadapan ya secara ideologis. Memang betul sekarang itu yang namanya ketua PKS Ahmad Saiku itu memang orang NU, itu informasinya orang NU, dia alumni Pondok Pesantren Buntet ya. Ketua Dewan Suronya Salim Assegaf itu juga secara kultur saya yakin ya juga dekat dengan NU ya. Tapi masa di bawah itu kan masa PKS itu tetap ya mohon maaf bahasanya kan tetap ada indikasi kuat dekat dengan cara berpikir Ikhwanul Muslimin, cara berpikir HTI dan seterusnya itu kan. Ya ini kan nggak gampang. Selama ini kan justru polarisasi ini terjadi kan karena ini gitu loh. Terus itu masalah yang kedua. Masalah yang tiga tadi, citra, image atau anggapan orang bahwa pasangan ini dibangun di atas pengkhianatan, pasangan ini dibangun di atas tangis jerit sakit hatinya orang lain. Nah ini persoalan yang tidak gampang. Orang Indonesia tuh kadang ya gampang iba ya dengan orang yang dianggap terdolimi, teraniaya. Nah ini sekarang itu SBY dan AHY itu kan seakan-akan menjadi kelompok yang terdolimi oleh pasangan Anies sama Caimin kan gitu. Nah ini kan persoalan yang tidak mudah juga dipecahkan. Harus tadi ya harus bagaimana caranya pasangan ini bisa merubah image itu. Nah, itu nggak gampang. Padahal yang namanya politik itu ya tidak lepas dari persepsi. Oke, jadi itu menurut analisa saya. Saya tidak berpretensi untuk menyudutkan atau berpretensi untuk mendukung, tapi intinya itu saya hanya mengungkap fakta-fakta, fenomena-fenomena yang menyertai pencalonan Anies dengan Caimin yang akan
maju dalam perebutan dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.